teman-teman semuanya. Hai Septian. Suaraku kedengeran nggak? Suaraku kedengeran? Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Malam Pak Mariadi. Pin yuk, stok pickingnya Pak Mariadi ini menjelang akhir tahun nih, karena tadi IHSG ngeprank. Hai Olive, apa Out, kabar? jadi. Halo Pak Mariadi, apa kabar? Baik, baik. Gimana Pak Mariadi kabarnya? Baik, baik, Liv. Kedengaran nggak suaraku, Liv? Kedengeran? Oke. Baik, Liv. Lagi cuacanya bikin males banget ya? Iya, hujan terus. Hujan terus. Aduh, ini ruangan baru jadi cahayanya agak beda, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Keren ruangannya. Masa Kan sih Pak? ruangan kerja sendiri ya? Iya. Tapi ini apa kayak pengaturan cahaya lampunya tuh kurang enak gitu. Pakai lampu yang bulat-bulat loh, Liv. Ada tuh di belakang, tapi ini masalahnya mejanya masih nempel di tembok, belum selesai sebenarnya Pak. Harusnya mejanya kan ada di tengah gitu kan. Ya udahlah nggak Oh, apa-apa. Kalau di kamar aku itu kan karena biasanya di meja make up. Meja make ya. up tuh ada lampunya kan, Oh, jadi pinggir terang. kacanya. Jadi biasanya terang gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Gua kan lagi mau Eh, bikin gitu, Liv, pakai apa bikin reels apa? apa segala. Siapa Bang Dedi? Jadi Oh, ya, cobain lah. jadi gue beli lampu yang bulat lah, beli apalah segala macam. Nggak Yang bisa gede mati. apa yang kecil Pak? Hah? Yang kecil, Yang gede apa yang kecil? Hah? yang kecil. Oh. Tuh aku tuh pengennya ya, kayak cahayanya tuh kayak Pak Mariadi gitu loh, tone-nya kayak warm gitu. Kalau ini tuh kayak putihan lah. Aku tuh pengennya tuh warnanya tuh bisa jadi coklat gitu loh, warm. Susah Ini banget tapi. pakai lampu tambahan lagi, kalau saya matiin lampunya juga hancur lagi. Oh gitu. Heeh. Ya udah Pak, langsung aja kita gibahin saham. Jadi Ayo. gimana Pak, market? Udah 2 kali di prank nih, mau breakout nggak jadi, koreksi lagi. Oh, apaan nih yang Menurut lagi di Pak Mariadi, arahnya kemana nih sampai apa akhir nih? bulan? Oh, IHSG. oke. IHSG. Itu kan aku kan udah pernah posting ya. Jadi sebenarnya itu udah pasti di November ini biasanya dia akan sideways atau dia akan cenderung koreksi. Ya. Nanti baru di Desember dia baru gaspol. Ya kan? Karena ada window dressing. Di Desember pun juga window dressing. Tetapi apa namanya? Yang aku juga mau share juga sejak PPKM-nya turun ke level 1 ya, aku ngelihat nih perekonomian all of a sudden jalan, ya kan? Jadi mudah-mudahan sih di apa itu namanya di akhir Desember ini bukan cuma gara-gara window dressing ya, tetapi karena ada memang pergerakan di ekonomi gitu loh. Jadi aku bilang sih nanti bakal kelihatan banget larinya itu di Desember. Kalau November ini memang berdasarkan 5 tahun terakhir itu memang nggak pernah ada yang maksudnya nggak ada something yang spesial gitu loh, Liv, di November gitu. Ya jadi ya wait and see dan sabar aja dulu. Iya. Takutnya ntar nggak sabar masuk sekarang koreksi ya. Tapi Iya, mungkin kalau dilihat juga kali ya Pak, tergantung emitennya juga. Karena ada kadang-kadang emiten yang bergeraknya tuh nggak sesuai sama indeks. Jadi kalau misalnya memang emitennya sudah ada di area demand, ya nggak apa-apa juga gitu. Ya Pak ya? iya, iya betul. Untuk Emang barang. itu poinnya Olive benar banget. Memang sekarang itu kita harus jeli banget dalam memilih emiten. Karena gini, market bisa naik. Kadang-kadang emiten yang kita pilih itu nggak naik gitu loh. Iya kan? Jadi emang mesti Iya. jeli banget, ya kan? Coba kalau aku sih usulannya sekarang teman-teman stay fokus aja sama yang blue chip. Ini kan blue chip sekarang udah pada saat kan dengan kecenderungan ke arah turun gitu, ya kan? Nah, jadi sebenarnya adalah ada opportunity buy. Wah, si Arvin langsung tanya, penny stock dong Pak? Ada Vin, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti gua share Vin. Padahal apa Mari ya dia lagi bilang beli blue chip ya, si Arvin malah nanya penny stock. Biar seru, Liv. Iya iya. Ya blue chipnya dulu Pak. Lanjut Pak. Terus?
Ya, jadi emang aku bilang mendingan pilih blue chip yang lagi bagus-bagus aja ya. Yang udah pasti akan punya implikasi positif itu kan banking, itu udah pasti, ya kan? Nah, itu apa tuh? Ada kayak BBRI, ada kayak BBCA sama BBTN, ya. BBTN itu serunya kenapa? Karena dia dapat tugas dari pemerintah untuk pembiayaan rumah murah gitu ya. Jadi itu bakal jadi something yang besar lah gitu. Lagian apa BBTN juga kan naiknya juga udah cukup juga gitu ya. Kalau BBRI, BBCA no brainer lah ya kan, duit gitu. Arto, aku bilang Arto mungkin bisa dikonsider ya, bisa dikonsider, tapi mungkin kalau kita bicara alokasi nggak usah terlalu banyak dulu gitu. Jadi kita cari yang pasti-pasti dulu nih at this point in time ya. Consumer goods juga teman-teman mulai lihat nih, ya kan, consumer goods yang contohnya kayak Astra, ya. Astra ini kan 1-2 bulan terakhir ini ngeluarin banyak banget mobil baru, ya kan. Dan kalau mereka ngeluarin mobil baru dan mobilnya laku-laku semuanya nih, otomatis profitnya Astra bakal bagus banget gitu di akhir tahun. Ya. Jadi lihat Astra juga boleh jadi konsiderasi pertimbangannya teman-teman ya untuk masuk gitu. Terus udah gitu kayak Pegas, Pegas is opportunity. Sekali lagi aku juga bilang kita tunggu sampai dia bisa ngebukingin yang 4 triliunnya dia tuh, yang dia tadinya punya masalah di pajak tapi kemudian dianulir masalahnya. Jadi 4 triliun ini harus dipuk lagi kan sebagai profit. 2 triliun sudah, 2 triliunnya lagi belum. Nah, jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan juga ya. Terus apa lagi ya? Mungkin TLKM sama anak buahnya tuh Mitratel, MTEL ya yang lagi keluar ya. Terus yang baru juga keluar tuh WMPP juga boleh. Apa aku lupa tikernya apa, tapi yang sapi-sapi itu loh. Ya kan? Hmm. Anak usahanya WMUU. Nah, itu juga boleh jadi bahan pertimbangan sih. Tapi ini semua untuk jangka panjang ya teman-teman ya, bukan untuk cuma sampai akhir tahun aja gitu loh. Gitu sih Liv kurang lebih. Hi Olive, it's me Gary. Halo. Oh, Pak. Ya. Halo. Pak, ini kan Bapak tadi ngomong untuk jangka panjang biasanya ya Pak. Biasanya kalau habis window dressing itu nanti harga saham koreksi gitu after Januari. Kalau misalnya baru masuk sekarang untuk dipegang jangka panjang, takutnya nanti kena drawdown nggak habis Januari? Ya, kalaupun ada drawdown nggak ada masalah juga. Tapi kalau kita ngelihat fundamental perusahaannya juga bagus ya. Contohnya nih, aku kasih tahu deh kayak BBRI sama BBCA. Ini dua bank yang secara net interest margin udah nggak ada yang ngalahin. Iya. Iya kan? BBCA Iya. coba kita nih buka rekening di BBCA, bukannya kita dapat bunga loh dari BBCA. Kita yang ngebayarin bunga ke BBCA. Iya benar. Ya kan, jadi aku bilang apa namanya kayak BBCA, BBRI ini udah no brainer lah. Oke lah kalau memang mereka kena koreksi sedikit nggak ada masalah, namanya juga lagi diangkat kan buat apa gitu. Habis itu mereka kembali ke harga yang sebenarnya sure no problem gitu loh, ya kan. Nah jadi apa namanya aku bilang nggak ada masalah gitu. Justru mungkin kita perlu agak khawatir sama saham-saham yang mungkin secara fundamental kurang kuat, tapi di window dressingin di akhir tahun. Nah, itu mungkin kita akan kena drawdown yang seperti Olive tadi bilang gitu. Ya kan? Iya, tuh kan Iya. BCA Tuh, sangat benar. Pak, katanya ini apa BCA kalau nabung pelit banget mending dipakai di sahamnya katanya. Iya, memang. Iya. Tapi kita coba dari kita semua nih, ya kan, siapa yang nggak punya rekening di BCA? Pasti semuanya Iya. Hampir semua ya Pak ya. Ya. punya. Jadi memang kalau BCA BRI ini ya kelas size-nya juga besar, terus memang perusahaannya juga spesial di Indonesia. Yang satu itu net interest margin-nya karena disumbang oleh cost of fund yang rendah, BBCA. Kalau BBRI itu net interest margin-nya bisa tinggi karena dia kreditnya itu ke UMKM, jadi bunga kreditnya tinggi, walaupun misalnya cost of fund-nya juga tinggi gitu. Jadi Ya, memang dua ini termasuk spesial sih gitu. iya, Kalau iya. mungkin kalau nggak bisa market timing aja, misalnya nih takut nih, aduh sekarang masuk takut misalnya nanti koreksi, bisa pakai dollar cost averaging ya Pak Mariadi ya? Suka banget, apalagi yang namanya dollar cost averaging. Kalau saya benar-benar suggest untuk teman-teman, gini, mindsetnya kita jangan pakai mindset trading, kita pakai mindset investment. Kalau investment udah pasti dollar cost averaging yang the best gitu loh, ya kan? Kalau trading
kan soalnya kita tuh ngebentuk pola kita jadinya short term gitu. Jadi kita tuh opportunity lihat ada apa kita masuk, lihat ada apa kita keluar gitu. Ya kan? Ya kalau kita punya waktu, Liv. Ya kalau kita punya kemampuan untuk melakukan analisa. Kalau enggak kan kita bakal babak belur dong, gitu Iya. kan. Nah, itu. Jadi Olive bilang tadi dengan konsep dollar cost averaging, wah that's the best buat saya. Itu ini juga sih Pak, sama yang kayak tadi Bapak bilang kan, lihat apa yang happening kita keluar masuk ke tempat lain, apa yang happening kita keluar masuk ke tempat lain, itu tuh capek banget teman-teman. Kadang belum tentu returnnya itu sesuai sama apa tenaga tuh dalam artian bukan tenaga kasar ya, maksudnya tenaga pikiran yang kita udah tuangin ke situ dan lain-lain gitu. Jadi kayak aku pribadi juga Pak, berapa bulan kebelakangan ini kayak beli ya udah gitu, beli ya udah gitu, nggak sering keluar masuk gitu. Makanya aku kayak stock picking aja gitu, paling 1, 2, 3, paling banyak 5 saham, paling kayak tunggu berapa minggu atau berapa bulan 1, 2 baru muncul lagi, karena akan meras tenaga kalian teman-teman kalau kalian setiap hari itu berburu kayak saham, cari apa yang happening. Kalau misalnya kalian tipikalnya scalper nggak apa-apa, tapi kalau kalian masih kerja, sibuk kerja dan lain-lain, itu meras energi dan menurut aku ya belum tentu worth it gitu, kecuali kalian scalping gitu, memang udah tahu ya mentalnya biasa gitu. Kalau aku pribadi ya, aku ngerasain cuan tuh justru bukan dari cara overtrading ya Pak ya, Yes, betul. biasanya. Aku ini udah 1 bulan terakhir ini gara-gara aku banyak ngajar juga di salah satu bank, Liv. Jadi aku ini udah 1 bulan gitu, ya kan? Tapi aku ingat banget tuh, seminggu sebelum aku ngajar, itu aku udah rebalancing portofolio. Jadi portofolio aku tuh sekarang udah mungkin 80% di blue chip, ya, dengan kurang lebih sekitar puluhan persen gitu, ya kan? Ada sih satu growth stock, ya ada satu aja gitu, ya kan? Saya simpan di situ. The fact is, portofolio gue malah up 20% tanpa trading. Ya kan, gitu loh. Padahal nih, ya Agustus, babak belur gua. Padahal trading gua tiap hari. Asli babak belur. Ya kan, jadi gue bilang, aduh, ya pas kebetulan pas gue juga lagi sibuk ngurusin, terus udah gitu kan gue kan tepar juga, Liv. Gue kan lagi darah beku gue naik lah, apalah macem-macem. Berat gue juga jadinya turun lah, 8 kilo, Liv, turun, Liv, bulan, Liv. Jadi Masa sih lagi Pak? beneran, jadi lagi bener-bener yang lagi Turunnya nggak, setengah kilo Pak. turunnya 8 kilo, naiknya 10 kilo. jadi udah sakit banget gitu, udah capek banget, makanya gue juga mau minta maaf sama teman-teman juga, gue jarang nongkrong di clubhouse, ya karena gue nggak sehat, lagi bener-bener yang kacau bener, Lagi overload ya Pak ya? ya nggak cuma overload sih, tapi apa namanya, lagi capek lah, lu ngajar lu dari jam 8 pagi Liv, sampai jam 5 Iya, sore, stop tiap hari selama 3 minggu. Ya kan? iya sih. Belum ngurusin sosial media, belum grup ya Pak ya? Nah itu dia, Gak belum sih, gampang. Iya. aduh capek deh, nggak, Iya. udah umur Bener-bener sanggup Pak. gitu. Nggak usah yang kayak Bapak ya sambil ngajar ya, aku aja yang kayak gini gitu, sosial media, terus grup gitu. Jujur aja nih teman-teman, aku beberapa hari lalu habis nangis loh. Oh, Nangisnya bukan karena ada masalah Pak, karena overload. Kayak oh, otaknya tuh overload gitu, kayak eh, banyak yang mesti dikerjain tapi ya overload ya. Maksudnya orang kan ada titik capeknya juga ya sometimes gitu, kayak jangan overload kayak bener-bener lagi nggak tau lah, kayak gitu deh pokoknya. ya memang emang nggak, emang ngelihatnya gini, Liv. Gue juga punya keponakan yang selebgram juga kan, Nah dan sweet banget gitu. Jadi memang ya, sosial media bisa ngerubah pola hidup kita jadi lebih kacau ya. juga sih. Nah, jadi emang kita jujur aja mesti balance sih. Gue juga jadi kayak addicted banget gitu ngurusin sosial media. Kacau nggak sih? Gitu. Ya kan, jadi mungkin kita take it easy juga, mesti karena ya nggak usah ninggalin sih, tapi mungkin just gitu ya, supaya kita bisa fokus sama yang lain Bener Pak. gitu. Kemarin juga kayak aku terus jadi inget gitu, ada temanku ngomong gitu kan, waktu itu dia pernah ngomong Nah, sometimes fame itu toxic sih, sometimes. sometimes. Ada ada apa, ada
ada banyak yang baiknya juga, tapi sebenarnya ada sisi negatifnya juga gitu. Iya istirahat sih, makasih. Nah, Iya. kayaknya nanti ke depan perlu deh beberapa hari istirahat. Oke Pak, lanjut. Nah, Pak, mau tanya dong, mungkin nih banyak dari teman-teman yang kalau misalnya ngeliat BBTN gitu ya, kita kan kalau misalnya ngeliat bank, biasanya misalnya ngeliat NPL-nya gitu. Ya, BBTN ini termasuk yang NPL-nya gede, mungkin jadi ya. banyak teman-teman yang nggak berani masuk. Pak Waryadi boleh nggak sih jelasin kenapa BBTN itu NPL-nya bisa besar gitu? Oke. Jadi gini, sebenarnya BBTN itu kan tadinya bisnis fokusnya adalah untuk pembiayaan perumahan, ya kan? Nah, kebelakangan ini dia coba masuk ke komersil gitu. Nah, mungkin dia punya expertise di komersil, jadi dia ada sedikit masalah di situ, ya kan? Nah, kemudian juga nih yang kedua nih, kita bicara juga pembiayaan rumah KPR. Nah, rumah ini juga kan orang lagi bermasalah sekarang. Gara-gara PPKM, gara-gara COVID, orang jadi nggak kerja maksimal, akhirnya mereka nggak punya pendapatan. Nah, karena mereka nggak punya pendapatan, akhirnya apa yang terjadi? Mereka juga nggak bisa nyicil rumah, gitu. Nah, itu yang terjadi, gitu. Jadi, aku sih nggak ngelihat ini bakal jadi masalah ya, karena, apa namanya, ini kan sifatnya temporary. Makanya baiknya kita tetap jaga protokol kesehatan supaya COVID nggak merajalela lagi ya supaya semuanya itu bisa jalan lagi dengan baik dan benar. Aku nggak terlalu khawatir sih kalau kita bicara BUMN tuh aku nggak terlalu khawatir. Kenapa? Karena pasti pemerintah turun tangan. Kayak Iya, Garuda deh, udah babak belurnya kayak apa sih orang dia bilang practically ini sudah technical bankrupt gitu, tapi tetap iya. aja lain kan gitu, ya kan? Kayak Nah jadi, Garuda was kita ya Pak ya? nah Garuda waskita restrukturisasi abis-abisan kan gitu loh. Ya kan, nah Waskita ini kan babak belurnya gara-gara dia punya kewajiban untuk ngerjain jalan tol. Jadi dulu Iya. nih, ini yang ditunjuk untuk ngerjain jalan tol adalah Waskita. Nah, begitu dana dari pemerintah, dana APBN-nya di switch untuk beli apa itu namanya vaksin, ya udah otomatis yang kena babak belur duluan ya Waskita lah, gitu loh. Iya. Ya kan, tapi apakah kita perlu khawatir? Enggak juga, tuh faktanya adalah yang pertama kali direstrukturisasi oleh pemerintah adalah Waskita, gitu. Ya kan? Ini, Iya ini, tuh ini, Pak, saya ah, sempat baca tuh Pak di berita sampai pihak manajemen waskita tuh bilang nanti kalau proyeknya mereka udah selesai sama pemerintah udah nggak mau lagi katanya iya karena ngejalanin proyek yang kemarin. Jadi nggak sehat soalnya apa keuangannya mereka kan. iya benar. Kemarin kan mereka tuh sebenarnya sudah dapat dana komitmen dari pemerintah sebesar Hmm. 1,9 triliun live gitu. Dan itu dicairkan melalui bank-bank pemerintah gitu. Oke. Ya. Jadi nggak terlalu khawatir kalau segala sesuatu pakai BUMN aku nggak terlalu khawatir lah karena ini semua kan sifatnya sementara ya karena duit APBN budget-budget yang sudah dialokasikan itu digunakan untuk beli vaksin dulu gitu. Jadi ya pasti pasti akan balik lagi gitu. Sama kayak BBTN juga kan dapat PNM dari pemerintah ya Pak ya, karena kan mereka punya proyek yang 1 juta rumahnya Pak Jokowi itu. Walaupun Ah, memang 2020-2021 itu agak melambat pembangunannya karena wajar ya ada pandemi, uangnya difokusin ke itu dulu. yes, yes, Nih, benar. tunggu Gitu. koreksi dulu Ci. Iya betul, tunggu koreksi dulu ya. Jadi yang disebut jangan besok langsung di HT ya, apalagi kalau misalnya naiknya langsung 3% gitu-gitu nunggu koreksi dulu. Jadi ini watchlist, kita sebutnya watchlist ya teman-teman ya. Lagian Nah, besok, oh iya besok libur iya betul sih. Besok libur. Siapa iya, tahu mendekati akhir tahun dikasih minus dulu, jadi pas Desember lebih enak gitu ya naiknya ya Pak. iya betul. Nggak, Tapi jadi kebiasaannya tuh gini loh Pak, nanti nih udah dikasih koreksi akan mikirnya kayak ah mau lebih murah lagi, mau lebih murah lagi gitu. iya, ya sekarang gini, kalau buat aku sih sebenarnya untuk kita mengeliminasi pola pikir seperti itu, coba teman-teman mulai belajar yang namanya price to earning ratio sama price to value lah, ya kan? Karena namanya harga itu didetermine sebagai murah atau mahal dengan cara kita melihat PBV atau PER, tergantung Hmm. sektor industrinya kan, gitu. Jadi nggak mungkin juga suatu saham harganya akan turun terus karena nanti PBV sama PR jadi murah, tapi nggak mungkin juga yang namanya satu saham itu harganya akan naik terus karena nanti PR sama PBV-nya jadi mahal gitu loh. Ya, jadi coba deh mulai belajar ngelihat yang namanya PR sama PBV. Jadi make sense nggak sih? Itu kan source kayak apa? Tadi saya mau nyebut apa? Eh, apa .com gitu saya lupa namanya itu kan di situ mereka juga nyediain kok data-data PR sama PBV. Investing.com.
Investing.com, yes, that's right. Gitu. Oke, nih Mama BUMN rame-rame apa nih? Kita bahas BUMN dulu ya, nanti ke BEX. Ya nanti Pamal ke jika satu-satu dulu. Pamal jika BUMN rame-rame bangkrut, apakah pemerintah pun kuat tanggung semua? Airline cuma satu kan, bank banyak bisa pilih yang mana di save. What do you think katanya? Oh jadi Oke. kalau misalnya rame-rame bangkrut, pemerintah tuh kuat nanggung nggak? Kalau airline tuh cuma satu-satunya, tapi kalau bank kan banyak, jadi bisa pilih mana yang di save. Oke, ini pertanyaan dari Pak Gary. I know him so well because he always attended my clubhouse room gitu, ya. Oke, Pak Gary, gini. Kejadian bahwa negara kita gini, kalau semua perusahaan atau semua BUMN bangkrut, itu practically negara kita juga bangkrut, ya. Dan itu pernah kejadian di kita di tahun 1998. Pada waktu itu ada krisis ekonomi, ya kan, rupiahnya melemah ke 17.000, ya kan, terus practically kita bankrupt di situ sebagai negara. So, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah restrukturisasi hutang, ya kan? Begitu restrukturisasi hutang, negara pendonor masuk, ya kan? Dan pemerintah kita juga sudah ngerti gimana caranya bikin hutang melalui surat hutang, dan mereka coba restrukturisasi ekonominya. Dan tentu yang akan mereka dahulukan itu adalah sektor-sektor yang strategis, ya. Jadi kalau kita bicara, pasti kalau semua BUMN rame-rame bangkrut, pertama apa yang akan dirapiin oleh pemerintah? Jelas banking. Kenapa? Kenapa harus banking? Karena peredaran uang itu dilakukan melalui bank. Ya, jadi mau nggak mau bank itu pasti di save pertama kali. Coba ingat tahun 1998 waktu ada kasus apa namanya Indonesia ancur-ancuran. Siapa yang di save duluan? Bank. Pakai apa? BCI. Ya kan? Caranya gimana? Banyak. Pemerintah bisa cetak duit, pemerintah bisa keluarin obligasi, pemerintah bisa pinjam ke negara donor. Ya harapannya apa? Uang-uangnya ini akhirnya bisa dipakai pemerintah untuk menggerakkan perekonomian lagi. Gitu. Tapi prinsipnya nomor satu bank dulu. Terus yang nomor dua juga yang aku mau share teman-teman ya, jangan pernah khawatir kalau ada negara bangkrut. Kenapa? Karena negara bangkrut banyak. Indonesia di tahun 98, Rusia, Turki, Venezuela, you name a few lah, ya kan? Itu semuanya udah pernah bangkrut. Tapi coba lihat, apakah negara-negara tersebut tutup? Ada negara bangkrut, tapi nggak pernah ada negara tutup. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau ada negara bangkrut. Ya kan? Aku nggak perlu khawatir, teman-teman nggak perlu khawatir. Malah nih, kalau teman-teman punya uang, ya kan, beli obligasi pemerintah yang negaranya lagi bangkrut. Karena nggak pernah ada cerita negara tutup. Kalau korporasi, yes, dia bangkrut, dia bisa tutup. Tapi kalau negara, enggak. Jadi aku bilang, kalau jika BUMN ini rame-rame bankrupt, apa yang akan pemerintah lakukan? Well, definitely dia akan fokus sama yang sektor yang penting dulu, yaitu banking. Itu yang akan dia selamatin dulu. Gitu. Ya, nah, aduh, 98 baru lahir, pura-pura muda. Saya remember. Gitu. Jadi itu, Pak. Jadi nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu takut negara ini akan bangkrut. Nggak perlu. Nggak perlu takut. Itali bangkrut. Itali, siapa yang nyangka Itali bangkrut? Iya kan? But, well, Itali masih survive loh. Masih ada sekarang. Bukannya hilang dari dunia gini. Ya kan? Nah, jadi nggak perlu khawatir lah soal itu. Gitu. Ya. Gitu, Liv, ceritanya. Gitu, Pak Gary. Terima kasih Pak Mar. Pak, lanjut Pak nih dari tadi banyak yang nanya banget soalnya BEX Pak gimana? Mungkin ada yang mau aku tanya gini. Kan kalau Pak Mariadi kan orang bank ya, maksudnya bekas pimpinan bank, kita semua tahu lah. Nah kalau Olive tuh kan ya cuma baca dari luarnya doang, jadi Olive nggak ngerti kenapa, maksudnya menurut Pak Mariadi bank BEX ini potensial gitu. Karena kalau dari kita yang awam, karena kita bukan orang bank, pasti secara di atas kertas kita akan lihatnya ini sama-sama bank daerah gitu. Kenapa nggak BJBN? Kenapa nggak BJTM gitu misalnya? Apa sih sebenarnya Pak? Makanya aku juga mau tahu gitu. Oke, good. Itu pertanyaan yang bagus banget dari Olive ya. Jadi gini teman-teman, BEX itu aku cerita ke belakangnya dulu ya. BEX itu kan sebenarnya dari bank-bank yang pada waktu itu sakit ya. Jadi ada 2-3 bank yang dikumpul jadiin satu untuk jadi BPD Banten, ya kan? Nah, kebetulan bank-bank ini nih punya banyak kredit macet. Dan sejak mereka di merger jadi yang namanya Bank Banten, ya itu kredit macetnya nggak pernah bisa selesai, nggak pernah bisa diselesaikan oleh manajemennya, gitu ya. Nah, sekarang kenapa aku confident?
Dengan manajemen yang baru, ini kita tahu yang namanya Pak Agus Syabarudin, ini adalah orang yang ngeberesin Bank Kalsel, di mana Bank Kalsel ini juga banyak kredit macet. Jadi case-nya itu sama dengan apa yang terjadi di BEX sekarang. Dan dia bisa selesaikan. Ya, jadi aku punya confidence dia bisa menyelesaikan masalahnya di BEX. Cuma sekali lagi nih, kita bicara nih kredit macet di perbankan. Kalau ada kredit macet di perbankan, teman-teman, itu nggak bisa kayak kita membalikan telapak tangan. Hari ini ada duit, terus besok semua kredit macetnya hilang. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada proses sita jaminan. Nah, sita jaminan itu dengan aturan hukum yang ada sekarang harus hanya boleh dilakukan melalui apa namanya pengadilan gitu ya kan. Jadi back ini apakah bagus ya, aku bilang akan bagus. Kenapa? Nomor satu, manajemennya orang yang punya pengalaman yang sekarang nih dan mereka pure profesional ya kan. Yang kedua, tadi Olive juga nyebut kenapa nggak BJBR. Aku cuma cerita aja, 49% revenue-nya BJBR itu datang dari Banten. Ya kan? Kalau seumpamanya 49% ini revenue-nya pindah ke BEX, coba apa yang terjadi sama BEX? It'll be a different story gitu dibandingkan dengan yang sekarang. Itu nomor dua. Nomor tiga, ini BPD. BPD itu punya captive market. Siapa captive marketnya? Adalah para pegawai pemerintah. Baik itu Pemprov, Pemkab, Pemkot, ya kan? Semua tuh, itu pegawai-pegawainya. Itu captive marketnya. Ya kan? Dan captive market itu enak banget, Liv. Mereka itu pasti bakal dapat kenaikan pangkat setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun pula, pinjamannya mereka akan mereka top up pakai jaminan surat pengantar. Jadi bisnisnya udah gitu loh sebenarnya, ya kan? Nah, cuma problemnya sekarang adalah yang jadi tantangan manajemen bank sekarang ini adalah harus menyelesaikan kredit macet. Nah, tadi aku bilang, nyelesain kredit macet itu nggak bisa kayak membalikan telapak tangan. Ya, mereka udah dapat nih kemarin 618 miliar. Ya kan dari apa dari right issue-nya mereka gitu kan. Nanti mereka mau right issue lagi. Mereka punya nih duit 600 nih. Ya kan? Tapi apakah dengan duit ini kemudian nanti mereka bisa all of a sudden bisa menghapus semua apa namanya kredit macet? Yang enggak juga. Kan mereka masih berpikir untuk ngembangin bisnis juga. Ya kan? Gitu. Nah, ini Pak Ageri juga bilang, Bex technical chart lagi di support, so good time to buy now. Ya kan? Aku sih nggak mau janji apa-apa, tapi aku dapat bocoran juga. It's a very good buy di 6869 gitu loh. Ini maksudnya masalah kredit macet dulu juga pernah ya Pak di BNLI kan ya Pak? Di BNLI pernah, di BB. Makanya harga sahamnya jatuh banget waktu itu. Terus habis itu bisa bangkit setelah diberesin ya Pak ya? Iya. Terus udah gitu coba deh, Olive juga lihat BBKP deh. BBKP kenapa sih sekarang kok jadi kayaknya drama Korea banget kejadiannya kan? Kan kita harapannya kan begitu si Kukmin masuk harganya bakal melonjak. Yang turun. Ya kan? Mereka raih di 200 turun malah meluncur ke arah 200 kan. Kenapa? Ya mereka tuh punya masalah. 3-4 tahun yang mereka punya kredit macet gede banget di kartu kredit, di bisnis kartu kreditnya mereka. Ya kan? 2 tahun yang lalu di awal-awal pandemi itu BBKP itu hampir kolaps. Ngambil 5 juta aja nggak bisa, Liv. Ya kan? Jadi masalahnya BBKP apa sekarang? Sama, it's the same story gitu. Ada Kukmin masuk duitnya memang banyak, cuma nyelesain kredit macetnya bukan, oh ini gue ada duit nih, gue bayarin semua urusannya beres. Kayak kita gitu kan, macet gitu. Ada duit dah beres semuanya, habis itu beres semuanya. Enggak, nggak bisa begitu gitu loh. Ya kan? Nah, jadi aku bilang kalau kita bicara backs, kita nggak bisa bicara short term. Ini benar-benar long term. Dan kita mesti percaya loh ya, poinnya kita mesti percaya bahwa memang back value gitu. Ya, cuma memang satu nih challenge-nya di backs nih apa nih aku kasih tahu juga, aku share sama teman-teman apa adanya. Politik. Dah, itu aja. Ya kan, ini kan mau ada apa istilahnya? Pilkada politik nih. internal ya Pak ya? Bukan, pilkada. Kan Oh mau ada pilkada. Nah, Kenapa itu. tuh Pak hubungannya? Ya, kan nanti kalau ganti gubernur ganti lagi arahan kan. Nah ya benar. Kan Iya, kan iya, iya. caranya di BPD kan kayak begitu. Di mana-mana kok BPD semua begitu kok, gitu. Ya kan? Itu. Oke. Terima kasih Pak Mariadi atas jawabannya. Ini kita lihat kolom komentar dulu ya. Boleh. Eh, nah ini Pak, Ya. Bang Mini bangkit lagi nih katanya. Apakah hanya gocekan saja atau benar-benar bangkit? Aduh, kalau aku ya udah kalau Bang Mini ini gini, aku kan
19 tahun 19 tahun sebagai profesional di bank. Ya kan? Terus dari situ sampai dengan hari ini itu 19 tahun itu terhitung saya sejak tahun 2010. Sampai dengan hari ini tambahan 11 tahun lagi saya jadi konsultannya di bank. Kalau bank-bank kecil ini kita mesti proof sama dia punya story dulu lah, ya. Ini kalau memang teman gelasnya menarik ya itu gelas anak saya nggak ada gelas jadi ambil aja minumannya dia. Jadi gini, yang namanya bank kecil atau bank digital itu mereka pasti punya proven strategi untuk survive. Jadi yang kita perlu perhatikan sekarang teman-teman adalah teman-teman mesti lihat kira-kira dari bank-bank gede tersebut ya, itu dari bank-bank digital tersebut kira-kira mana yang memang punya apa itu namanya yang namanya punya apa namanya potensi bisnis ya. Ini bukan berarti gini nih aku cerita ya. Ini aku berarti gini nih, bukan berarti nih atau bisnisnya secure. Di belakangnya ada Goto. Kenapa? Karena Goto juga akan kerjasama sama Aladin, karena Goto juga akan kerjasama sama bank-bank digital yang lain. Jadi bukannya berarti tuh ada 65 juta ininya nasabahnya Goto yang kemudian otomatis itu akan 100% ke Arto. Enggak juga gitu loh, ya kan? Jadi teman-teman boleh beli, ya kan? Belilah yang bagus-bagus, belilah teman-teman percaya sama model bisnisnya, ya. Kalau kan Pak Yahya Setiatmaja tuh di rootnya BCA kan udah bilang hanya akan ada 3 bank digital, ya kan? Nah, aku yakin banget Arto akan survive. Kenapa? Karena dia first mover dan dia ngerti lah what they are doing. Aku juga dapat gambaran banget dia punya cost structure at this point in time itu berapa, tetapi memang portofolionya dia nggak terlalu secure. Tapi it's okay, at this point in time itu boleh dipertimbangkan. Kan? Okay. Nah, yang kedua nih, itu baru yang disebutin tuh sama si Ibu Debbie Sik. Agro. Yes. Ya kan? Ini belakangnya BRI. Ya kan? Gitu. Nah, terus yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kita mesti lihat nih, karena di sini ceritanya banyak banget. Ya kan? Semua yang bank digital nih sebenarnya belum tentu juga. Nah, aku sih ngelihatnya gini, Aladin itu sebenarnya punya banget value. Kenapa? Dia itu adalah bank digital syariah. Cuma pertanyaannya adalah apakah market akan mengapresiasi konsep syariah di bank digital? Itu aja poinnya. Ya kan? Nah, itu kalau dari saya ngeliatnya begitu. Sebenarnya yang kita juga perlu perhatikan itu adalah move-nya BCA Digital. Iya, itu kan Ya. belum IPO, Pak. Nah, makanya, ya itu benar nih Pak Willy Tio Sanjaya, Blue BCA. Yes, benar. Makanya saya bilang Iya. itu juga tahu nih. Ya itu bank, itu gede banget. Itu gua mah put a lot of respect. Unlimited money ya, Pak? Wih, unlimited money, udah gitu. Aku ngeliatnya gini, bank yang bagus banget itu, Liv, itu adalah bank yang komposisi dana pihak ketiganya, yaitu tabungan, giro, dan deposito, itu lebih gede di Kasar. yes, di kasa, tabungan dan giro. Iya. Ya, itu adalah low cost fund. Iya. Nah, mayoritas ya, jadi buat dia untuk ekspansi nggak susah. Iya. Ya, Ya, karena kan mungkin nggak tahu ya Pak, aku salah atau benar, tapi kalau kita ke bank itu kan ya balik lagi bisnis kepercayaan ya Pak ya. Biasanya kita mau naruh duit tuh karena ada kepercayaan gitu. Jadi bukan cuma masalah berapa yang download, tapi dari download itu beneran taruh duit atau enggak. Karena semakin gede masyarakat taruh duit, tentunya semakin besar duit yang bisa bank salurkan menjadi kredit. Kalau semakin besar yang disalurkan menjadi kredit, maka potensi mendapatkan pendapatan bunganya juga makin besar gitu ya kan Kak. Jadi menurutku bukan sesuatu yang sulit Blue untuk maksudnya nasabahnya tuh ya bisa buka rekening di situ dan beneran nabung gitu. Karena memang ya top of mind, kepercayaan dan lain-lain sih. Jadi apa faktor kualitatifnya juga mengutnya itu gede banget ya Pak ya? Yes, betul sekali. Jadi itu makanya aku bilang kalau BCA merem lah, udahlah. itu pokoknya istilahnya kalau yang namanya saham itu wajib punya aja udah gitu. Tapi Pak, Olive mau nanya nih, kalau nanti saya sampai Blue Digital IPO, Bapak akan beli juga atau tetap di BCA-nya? Kalau saya tetap akan di BCA-nya dulu karena sahamnya saya akan tetap di BCA.
dulu sampai saya ngelihat dia punya strategi itu seperti apa. Karena gini, Liv, sebenarnya di bank itu ada istilah cost of acquisition, ya. Cost of Jadi apa? cost of acquisition, Oh ya. akuisisi nasabah gitu. Itu kan ada biayanya, ya kan? Iya. Cost of acquisition itu besar buat bank sebenarnya, ya. Jadi apakah itu konsepnya mau digital ataupun tidak, yang namanya cost of acquisition itu tetap ada. Aku kasih contoh aja ya. Aku itu adalah pengguna salah satu aplikasi dari salah satu bank. Jadi sekarang tuh aku kalau mau transaksi, aku pasti pakai QR-nya bank itu, nggak mau nggak aku. Ya. Kenapa? Karena bank itu bilang, kalau lo pakai QR gue kasih rebate 50.000. Terus kalau lo pakai aplikasi gue kasih lagi rebate setiap bulan, maksimum 250.000. Nah, itu kan namanya cost acquisition. Iya kan? Dengan dia bilang, pokoknya asal average balance lo 1 juta rupiah, lo bisa dapat fasilitas ini semua. Fee gue wave segala macam semuanya. Nah, buat gue lebih senang begitu dong, Liv, daripada gue ngarepin dapat bunga 5% setahun pula 5%. Itu berapa? Sementara dari waiving fee kayak begini gue bisa dapat umpamanya 200.000, 300.000. Jauh lebih gede gitu buat gue sebagai nasabah. Nah, buat bank kan itu cost yang harus dia keluarkan setiap bulan. Untuk ngeyakinin seorang Mariadi, untuk ngeyakinin seorang Liv, bahwa lu pakai ya bank gue. Sorry itu ada yang nanya, itu pas kebetulan temen bini gue pula. Gue kagak bisa nyebut. Itu ya Pak, apalagi kalau mending milenial seneng banget tuh dikasih 250.000 cuma nabung Bisa, sejuta ya kan. ya kan gitu loh. Nah ini nih, Rizal, BDMN dan BNGA salah harga. Itu seumur Iya, hidupnya mereka nggak pernah benar harga. Bak luar emang kayak gitu ya Pak nasibnya ya Pak. Ya, bukan bank luar sih. Kalau aku bilang nih, BDMN, BNGA punya gini, mereka ini dimiliki investment banking gitu, investment bank. Investment banker tahu cara ngamaninnya supaya mereka nggak di bail out sama orang, nggak di take over sama orang dari ya kan. Jadi apa yang terjadi? Ya mereka pasti akan selalu bikin PBV-nya di bawah 1. Cek deh, cek 5 tahun yang lalu, cek 10 tahun Ya. kan begitu kok. Gua kan di BNGA lama. Ya. Ya BNGA kan? tuh tertinggi cuma PBV 0,8 kali, Ya. nggak pernah lebih dari PBV 1. Jadi teman-teman mungkin kalau teman-teman tuh kayak lihat nih satu perusahaan, wah ini PBV-nya di bawah 1 gitu kan, berarti murah. Belum tentu teman-teman. Harus lihat historinya, standar deviasinya. Jangan-jangan selama dia listing memang selalu PBV-nya di bawah 1 gitu. Apa Gitu. kan Kecuali misalnya, iya, misalnya kayak BBRI nih, dia misalnya katakanlah selalu di PBV 3, tiba-tiba 2020 jatuh ke PBV 1 gitu. Nah itu baru bisa dikatakan under value gitu. yes, yes, betul. Nah, itu Pak, ceritanya mau buat tanya deh, kalau kayak BNGA, BDMN itu kenapa free floatnya kecil-kecil banget sih? Cuma 7% gitu? ya, Emang nggak niat mau ya itu yang tadi saya bilang, ini kan CI itu kan ownernya CIMB. CIMB itu kan investment banker. Ya kan, mereka pasti kalau mau invest jangka panjang. Jadi mereka nggak akan suka diganggu-ganggu sama orang di stock market. Ya kan, gitu. Jadi sama juga BDMN kan dulu kan si siapa dari Singapura apa gue lupa namanya. Sekarang dia Bank Jepang lah. Bank Jepang kan pola bisnisnya jauh lebih konservatif. Mereka lebih punya komitmen. Iya kan, gitu. Jadi mereka nggak akan kayak yang lain-lain gitu. Oh nih Gitu. Samuel nih Pak, mau tanya untuk Ya, pandangan INPC yang PBV-nya juga kecil sekali Pak katanya. oke. INPC itu apa sih? Saya mesti ini dulu lupa saya itu ya Kayaknya apa? Arta deh, Arta bukan Hah? sih itu? Ntar Itu saya cek kayaknya dulu. apa? Arta Bank apa? Arta, INPC bentar ya. Bang Arta ya, Arta Graha. Oh, Bang Arta Graha. Iya, Arta Arta. Oh, Arta Graha. Gua no komen deh kalau Arta Graha. Yang punya Nanti siapa nih, udah tahu. iya, nanti direkam soalnya nanti takut salah ngomong. Yang penting udah tahu kan, ya udah itu aja jawabannya. Itu ada Katanya satu Samuel, ada kesatuan nggak Pak dengan BNBA? ada nggak ada lah, nggak ada. BN punya Honda dulu itu si siapa Angkang Ho atau apa siapa. Itu
Pak, mau tanya deh, tadi kan Bapak ngomong tentang cost of acquisition ya. Jadi kan bisa jadi yang Bapak pakai aplikasinya ini bank digital baru. Kira-kira sebenarnya berapa lama sih sebuah bank nerapin cost of acquisition itu? Itu kan sebenarnya sama aja kayak bakar uang dalam artian misalnya GoPay atau Grab kasih promo gitu. Tapi sampai berapa lama mereka ngelakuin itu? Ya selamanya mereka suka. Karena mereka kan gini, buat bank itu sebenarnya yang paling penting adalah aset. Jadi semakin tinggi, semakin besar asetnya, bank itu dianggap semakin dipercaya oleh masyarakat. Jadi yang bankir itu kepengen banget yang namanya aset naik gitu, ya kan? Nah, mudah-mudahan dengan kenaikan aset, maka dana pihak ketiganya juga akan ikut naik, sehingga nanti pinjaman juga akan ikut naik. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya akhirnya pendapatannya juga akan ikut naik gitu, ya. Jadi apa namanya? Aku bilang selama bank itu merasa bahwa dengan adanya cost of acquisition yang tinggi ini mereka bisa untung, ya nggak ada masalah, mereka akan tetap lakukan. Ya, karena nanti ceritanya gini, mereka tarik nih, ya kan, nasabah masuk gitu ya. Nanti begitu nasabahnya udah masuk, mereka akan cross-selling, jualin produk-produk yang lain gitu loh. Ya kan, kan sekarang kan umpamanya udah masuk ke satu bank gitu ya, nggak apa-apa deh, lo gua subsidi di tabungan, tapi lo nanti beli apa namanya reksadana. Reksadana gue nge-charge 1%, kan ketutup kos gue di ini kan di tabungan kan gitu. Ya. Nah ini dia nih, ini tergolong lower than others karena sudah ada niche market. Do you agree Pak Mal? Enggak juga sih Pak, karena kalau Bapak kalau bicara sama Arto, majority fundingnya masih dari corporation Pak. Ya kan? Coba aja tanya sama orang Artonya, mungkin saya salah, mungkin saya prediktif, mungkin saya spekulatif gitu. Tapi tanya deh, mayoritas fundingnya masih dari korporasi. Nih Samuel masih penasaran lo sama jawabannya. Di DM aja nanti pemarnya di sini ya, jangan ngomong di publik. Pak, mau tanya deh, kalau di Indonesia itu kan bank-banknya itu porsi FDI-nya itu kan belum terlalu besar ya, beda kayak sama di Amerika. Karena di Amerika itu suku bunganya kan sudah nol, jadi biasanya mereka pendapatannya itu jauh lebih besar FDI gitu ya Pak. Ya. Terus saya pernah dengar sebenarnya kalau mau semakin berkembangnya sebuah negara, biasanya nanti bank-banknya makin jadi lebih besar pendapatan. Pak, maaf saya ketawa lihat gelas Bapak. Gelasnya imut banget. Ya, jadi semakin besar sebuah negara, biasanya nanti porsi pendapatan dari FDI-nya itu jadi semakin besar dibanding pendapatan bunga. Jadi sebenarnya kalau FDI-nya makin besar, makin bagus nggak sih Pak? Karena yang saya tahu, kalau pendapatan dari FDI jadinya kan nggak sensitif terhadap naik turunnya suku bunga kan Pak. Jadi kalau suku bunga misalnya tiba-tiba BI turunin, pendapatan perusahaan juga nggak turun gitu. Gini, kalau kita mau bicara soal bank, Liv, kita mesti kembali sama peraturannya. Di Indonesia itu yang namanya peraturan soal bank itu hanya ada satu, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Ini di sini banyak anak permata nih, gue tahu nih murid-murid gue nih, mereka harus tahu tuh apa tuh yang namanya Undang-Undang 10 Tahun 98. Itu adalah funding dan lending, bukan fee base. Fee base itu hanya bisnis, ya kan? Maka selama undang-undang belum dirubah, komposisi fee base itu nggak akan pernah lebih tinggi daripada net interest margin. Itu Liv jawabannya. Oke. Karena pada penasaran sama gelas gua tuh. Itu kan gelas buat minum susu, Pak. Gua kan tadi kan udah mau mulai Liv. Saya keluar ada gelas di meja kerja gua, ada anak gua ambil aja, gua isiin air, gua minum deh. Habis cari keturunan ke bawah malah. Oke. Oke, jadi tadi udah kejawab ya Pak. Jadi kalau di Indonesia sendiri peraturannya memang tidak, maksudnya FDI itu nggak akan bisa jauh lebih besar dari pendapatan bunga ya Pak? Nggak akan bisa. Yang namanya FDI nggak akan bisa lebih gede daripada yang punya pendapatan. Kecuali nih, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 dirubah. Itu juga kenapa aku masih banyak mempertanyakan mengenai kasusnya bank digital. Karena bank digital kan bukan dianggap sebagai model bisnis, bukan sebagai bank baru. Dari aturan OJK kan bank digital is just another way of doing business. Cuma pakai aplikasi aja ya Pak? Yes, itu dia. Jadi apa yang udah dijalani sama BCA dong sebenarnya dari beberapa tahun lalu?
dengan Kan? MBCA-nya. Makanya kan direksinya BCA bisa pede banget, cuma ada 3 deh nanti yang jalan kan gitu. Ya ampun, kakak Taurus rambutnya bagus pasti habis nyalon jadi. Enggak, ini justru aku lepek banget karena belum keramas, Pak. Oh gitu. Ini ada si Samuel Kok dia Ridho. tahu sih aku Taurus? Aku juga Taurus. Oh, Pak Mariadi juga Taurus. Yes. Pak Mariadi tanggal berapa? Hari akhirnya Taurus tanggal 21. Oh, aku udah 9. Itu beda 8 hari, Pak. Oh, I see. Iya. Oke, tadi ada yang nanya Pegas ya, Rio. Jadi tadi Pegasnya udah dibahas, Rio. Nanti Rio coba nonton apa lagi siaran ulangnya ya. Tadi Pegasnya udah dibahas di awal-awal. Nih Pak, ada yang nanya, Pak pandangannya dong dari Aladin nih. Ini bukan Bang Aladin kan? IPO Cimory gimana katanya? Kalau IPO Cimory itu kan dia ini kita mesti coba ngeliat lagi apa namanya fundamental bisnisnya dia ya. Aku kan belum pernah sekali. Yang paling babak belur terusin bisnis apa retail kayak begitu tuh adalah value chain-nya. Mereka itu kan bikin yogurt, bikin susu dan lain sebagainya. Yang perlu dicari tahu itu adalah itu tuh sebenarnya gimana, itu ngedapetin bahan baku itu dari mana, dari siapa gitu loh. Ya kan? Hah? Kak, aku cancer loh, match-nya auto arah, Masya Allah. Gaspol, Sam, gaspol gitu. Jadi ya balik lagi ke tadi bisa ngelihat apa bisa kita harus ngelihat itu dia punya raw material itu datangnya dari mana. Karena itu nantinya yang akan penting gitu. Kalau buat aku ya gitu. Terus yang kedua, bicara distribusi, sekarang ini kan Cimory kan aku ngeliat range of distribusinya udah bagus ya. Dari mulai yang kelas apa istilahnya itu supermarket yang bagus sampai ke yang bawahnya kan Cimory ada gitu ya kan. Nah, jadi apa namanya perlu dipelajari lebih jauh lagi lah. Aku jujur aja belum sempat mempelajari Cimory ya, apalagi Avian. Avian tuh apa air putih gitu ya? Iya, air putih yang iya air putih. Hah, Mm-mm. Avian tuh itu cat Pak. Oh chat, oh I see chat. Oke, Iya, tapi kalau grupnya yang minuman air putih itu apa sih nama mereknya aku lupa deh. iya iya, IP Avian sama WMPP, aku sih milih WMPP. Kenapa Pak? Kan WMPP itu pemegang market share terbesar untuk daging sapi, suplai daging sapi di Indonesia. Gitu dan dia apa namanya dia kan udah presentasi di tempatku ya kan dia ada punya apa namanya apa dia itu punya kapasitas itu gede banget gitu air Oke, putih tuh Pak. Kalau air putih itu Evian, kalau Evian cat satu grup sama Cleo maksudku. Tadi aku lupa oh namanya. ya 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 Pak ya ya siapa? Tanoto siapa gitu. I see oke oke nggak aku belum pelajari itu sih jujur aja aku belum pelajari kalau aku Kalau Mitratal Pak, Bapak pelajarin nggak? oh kalau Mitratel aku pelajari gitu kalau Mitratel definitely kok aku udah ambil kok kalau Mitratel ya Udah Mitratel ambil ambil kemarin atau kemarin ini Pak? kemarin waktu mereka Pas lagi book book building building kan? iya Oke. gitu. WMUU ketarik atas nggak di WMPP IPO Pak in year experience? Wah, kan Pak Geri kemarin udah dengerin kan orangnya ngomong di Clubhouse. Oh, Bapak kemarin ngundang. Kita ada 2 kali ngundang sih sebenarnya. Mereka pengen kita pengen sharing aja lah gitu. Kan kalau kalau kita kan independen ya kita nggak mengikat sama siapa. WMPP sama WMU mending mana Pak? Kalau aku senang banget sama WMPP. Jujur, aku pribadi aku senang sama WMPP. Gitu. Meskipun WMUU juga sebenarnya not bad sih. Mitratel banyak banget mereka lepas saham ke publik. Apakah itu akan pengaruh? Enggak. Ya wajar banyak lah orang mereka juga butuh duit banyak. Wah, Iya. towernya Komsel nanti Lagi pula ini teman-teman kan indeks kan sekarang nanti kan hitungannya mau IHSG lebih tepatnya kalau LQ45 udah mau berubah. Nanti kan hitungan market cap-nya by free float. Jadi justru yang bisa berkurang dana-dana besar masuk itu ke perusahaan-perusahaan yang free float-nya terlalu kecil gitu. Jadi sebenarnya lebih aman itu free float di atas 25%. Itu kan kenapa alasan kemarin salah satu alasan ya, bukan satu-satunya alasan. Salah satu alasan kenapa consumer itu juga banyak dibuat taking profit gitu.
Karena bobotnya itu kecil teman-teman free floatnya. Jadi kalau reksadana yang kelola uangnya besar-besar biasanya itu pakai benchmarknya itu indeks, misalnya indeks LQ45 atau LQ30 yang gitu-gitulah. Nah, mereka belinya itu sesuai bobotnya juga. Jadi misalnya apa? BBCA itu bobotnya kan 12% tuh dari whole market. 12% ya berarti di portofolionya mereka masuk ini yang kalau yang benchmarknya indeks ya masuk BBC-nya 12% gitu. Nah kalau misalnya yang kayak consumernya waktu itu free float-nya kecil nanti bobotnya jadi berkurang mereka akan kurangin posisi juga sesuai dengan bobotnya kayak gitu teman-teman. Pasti. Iya, benar, benar. Tuh, seneng deh denger Kak Olive ngomong jadi nggak kepikiran Porto Merah coba itu Pak. Oh, pantesan portonya lagi merah. Masuk Oh, angin. Pak tuh Arif nanya UMPP kalau di Indo pesaingnya siapa Pak? Karena kan biasanya kita cek toko sebelah nih Pak. Gue ya, kemarin itu udah dipresentasiin pesaingnya siapa ya? Saya lupa deh. Kalau yang WMUU itu kan ada Japfa, ada Caron Pokpan, ya kan? Kalau Hmm. WM, aku lupa deh. Nanti coba aku coba cari info ya, ntar aku kasih tahu lewat Mbak Olive ya. Hmm. Gitu. Tapi ada kok mereka udah. Jadi nomor satu sama nomor dua itu sebenarnya market share-nya tipis, cuma WMPP paling tinggi, paling atas gitu. Hmm. Gitu. Oh, nih Pak, dari tadi ada yang nanya ITMG katanya. Kalau Ya, call terutama ITMG, Bapak sendiri view-nya gimana katanya? gini teman-teman, apapun kalau Kibif nggak masuk, Kibif kecil, jauh ya. Apapun ceritanya mengenai call itu akan punya banyak tantangan ya teman-teman. Nomor satu, pemerintah akan menentukan MO ya, harga jual batu bara khusus kepada dalam negeri itu akan ada pembatasan ya. Yang kedua akan kena yang namanya carbon credit ya. Yang ketiga, batu bara ini nggak masuk ke ESG, environmental, social, dan good corporate governance. Jadi mereka udah nggak masuk lagi di situ. Makanya fund-fund asing itu agak susah mau beli yang namanya saham-saham coal atau batu bara. Ya. Nah, terus jadinya gimana Pak? Coba teman-teman perhatikan ya, apapun itu ceritanya, teman-teman perhatikan. Sebenarnya yang kita perlu perhatiin sekarang yang benar-benar lagi shortage banget itu adalah nikel. Ya, jadi buat teman-teman aja, apa yang nama produksi mobil itu bisa berkurang banget sekarang nih. Kenapa? Gara-gara si produsen mobil itu nggak bisa punya nikel untuk bikin chipnya mobil. Ya kan, jadi produksi mereka diturunin. Nah, jadi kalau mau teman-teman mau pilih saham-saham pertambangan, coba lihat yang punya exposure nikel. Ya, udah nggak usah ngomongin batu bara dulu nih sekarang. Emang kelihatannya ada krisis energi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Batu bara will be a very short term solution gitu, ya. Tapi ingat loh, bukan sesuatu yang sustain gitu. Kalau aku sekarang ngelihatnya, daripada kita mikirin tektok tektok tektok, mendingan aku pikirin aku hold tapi aku bisa dapat bagger. Ya apa? Ya mining yang memang fokusnya ke nikel. Itu sih, Liv, kalau buat aku. Iya. Karena balik lagi ke yang awal tadi kita bahas ya Pak, tektok-tektok tuh capek banget nguras tenaga. Kadang apa Capek. returnnya nggak sesuai sama capek pikirannya itu. Iya. Ya Ah, intinya, tektok-tektok tuh mendingan di kripto tuh tektok-tektok. ya bener. Kripto boleh kalau mau. Pak nih ada yang nanya Pak, saham teknologi favoritnya Pak Mariadi gimana katanya? Oh, ini dia nih, ya kan. Saham teknologi favorit saya itu sebenarnya satu-satunya yang masih saya sampai dengan hari ini adalah MLPL. Ya, meskipun saya Hmm. dibanting-banting ke bawah-bawah-bawah terus, ya kan. Tapi tunggu aja tanggal mainnya. Ya, kenapa? Kenapa tuh Pak? Ada apa Pak? Nah ini sama nih, ini saham yang nggak pernah Olive ikutin. Jadi mungkin Olive yang nggak tahu ada apa di situ. Jadi gini, yang pertama, MLPL itu lagi merubah fokusnya dari bisnis fokus ke ke apa namanya konsumer menjadi ke teknologi, ya. Dan mereka ini banyak berinvestasi di perusahaan-perusahaan teknologi, ya. Nah, kalau perusahaan teknologi itu diinvestasikan, ini kan butuh waktu untuk bisa tahu apakah memang mereka akan apa namanya perform atau tidak gitu, ya kan? Jadi sekarang tinggal kita ngeliatin aja, kira-kira MLPL ini investasinya ke perusahaan-perusahaan apa-apa aja gitu, ya kan? Udah gitu ya udah sabar aja.
wah ada Sylvia Fars ya. Aku juga ikutan Pak Mar nih, hold MLPL walaupun minus. Ya nggak apa-apa, aku minus 34% di situ, I don't care. Gitu. Ya, jadi gitu Liv. Apa namanya? Oke. Karena mereka akan masuk ke teknologi, ya kan? Nah, kalau mereka udah masuk ke teknologi, ini ya, bedanya antara MLPL sama MTech. Kenapa gue lebih milih MLPL? Di MLPL ini Mhm. ada salah satu Haris yang jago banget di teknologi. Ada siapa Pak? Sorry tadi keputus. Ada salah satu orang yang komisarisnya, ya, Oh, oke. temen baik gue banget, dan dia jadi komisaris itu, dan dia orang yang jago teknologi banget. Hmm. Ya, aku nggak dapat bocoran apa-apa loh ya, aku nggak dapat bocoran apa-apa, aku nggak dapat info apa-apa dari dia. Cuma karena aku tahu pola pikirnya dia, aku tahu cara kerjanya dia, dan dia sendiri managing 30 perusahaan teknologi, dan gue percaya. Hmm. Dia pribadi manage 30 perusahaan teknologi. Dari 30 itu, 4 busted, 26 masih jalan. Hmm. Itu. Oke. Oke Pak, nanti coba aku pelajarin Pak. Siapa tahu aku bisa bahas di IG Story. Boleh. Nah ini ada yang bilang time frame-nya lumayan panjang ya Pak untuk MLPL. Ya, kalau aku tuh kan sekarang, pada saat ini tuh time frame-ku tuh pasti 1 tahun ke depan. Hmm. Iya. Gitu. Ya kan? Jadi teman-teman yang mau ikutin Pamari juga, ritmenya harus samain sama Pamar gitu. Karena Ya, setiap mentor, mungkin setiap influencer yang kalian temuin itu ritmenya bisa beda-beda teman-teman. Jadi teman-teman harus ya, samain dulu ritmenya. Kalau ritmenya tuh nggak sama, jadinya suka ya kan orang tuh kan ada orang kan toleransi beda-beda ya Pak. Kalau kita conviction dibawa turun harga sahamnya, ya karena kita conviction yakin ya yakin aja gitu. Tapi kan ada orang yang mungkin nggak bisa gitu nyamain ritmenya. Jadi kalau kamu memang ngerasa cocok nih dimentorin sama Pak Mariadi, harus samain juga ritmenya gitu. Dan biasanya kalau aku nih ya, kalau aku tipikalnya, aku kan juga sampai sekarang tuh masih belajar ya teman-teman, masih belajar. Aku misalnya ikutin beberapa mentor, tapi biasanya mereka masih satu universe gitu lah ya, pola pikirnya. Nah, nggak usah kebanyakan nanya ke banyak-banyak mentor lainnya lagi. Nanti kalian jadi bingung sendiri karena belum ya, tentu mentor A sama mentor B itu cara pandangnya sama. Kadang orang melihat satu saham itu bisa bagus, bisa juga nggak bagus. Yang bilang nggak bagus bisa jadi belum tentu juga lebih benar. Yang bilang bagus belum tentu juga lebih benar gitu. Jadi kalau udah cocok nih sama gaya pemikiran tipikal orang-orang tertentu, ya udah stick with itu gitu. Jadi ya. jangan kamu ngikutinnya yang ini, tapi nanti harga sahamnya turun, kamu nanyanya ke orang yang maksudnya jelas-jelas cara berpikirnya tuh bertolak belakang atau metodenya bertolak belakang. Itu udah pasti nanti yang ada foto kamu yang babak belur gitu. Yes, betul. Betul, Ya. itu betul banget, teman-teman. Jadi jangan jadi perek istilahnya. Udah lu stay fokus aja satu. Ya kan, maunya semua diembatin, aneh-aneh aja. Kalau udah frustrasi, sendiri. Iya, iya benar. Karena itu kan aku juga masih belajar itu yang aku alamin gitu selama 3 tahun ini. Kalau kita kebanyakan kesana kemari, itu malah porto kitanya jadi nggak fokus sama porto kita gitu. Jadi ikutin aja sama orang yang kita anggap percaya. Jadi gini ya, sepintar-pintarnya orang teman-teman, sepengalamannya banyak nggak mungkin nggak bisa salah ya Pak Mariadi ya. Warren Buffett aja Iyalah, sama Peter Lynch salah gitu. Jadi iya, betul. yang paling penting itu bukan salahnya teman-teman, tapi yang paling penting gini, misalnya nih ada satu mentor atau ada satu influencer, misalnya dia nyebut 10 saham, salah 1, 2, 3, 4 itu wajar, tapi kalau yang 6-nya bisa kasih kalian return, yang bisa write off semua kerugian kalian, ya itu kan berarti masih benar, gitu. Ya, jadi Peter Lynch saja kan pernah salah ya Pak ya, tapi kan dia punya porto-porto yang lainnya yang bisa menutupi kerugiannya tersebut. Yes. Ya, prinsipnya tuh gini loh, teman-teman. Aku cerita sedikit ya, Liv ya. Kita nih sebenarnya mau berinvestasi untuk apa sih sebenarnya? Mungkin itu kita harus tanya Ya, balik ke diri gitu betul. kan. Nah, kalau buat aku tuh, aku kasih tahu, kalau aku itu mau investasi, nomor satu, kenapa? Karena aku mau ngalahin yang namanya inflasi dulu. Inflasi ini musuh besar kita gitu loh. Ya kan? Kenapa? Hari ini kita pegang duit 1 miliar. Coba teman-teman pikir, 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, 1 miliar itu akan berapa nilainya? Ya kan?
hari ini aku posting tuh di storyku, aku tanya, teman-teman tahu nggak berapa sih rata-rata inflasi di Indonesia? Ya kan, jawabannya 5% itu yang benar. Karena rata-rata 20 tahun ke belakang, inflasi kita tuh 5%. Artinya apa? Artinya, biaya hidup kita itu setiap tahun naik 5%. Pertanyaannya adalah, pendapatan kita tuh naik 5% juga nggak? Karena kalau pendapatan kita nggak naik 5%, ya kan, maka apa? Maka kita punya uang itu nilainya akan berkurang. Jadi aku kalau ngajar lift, aku tuh selalu pakai analogi begini. Harga Indomie lift. Harga Indomie di tahun 1974, satu bungkus itu Rp50. Ya. Di tahun 1997, satu bungkusnya Rp250. Di tahun 2021 sekarang, harga satu bungkusnya sudah hampir Rp3.000. Ya kan? Bayangin. Ya kan? Dulu beli bakso 5.000 udah dapat, sekarang 20.000. Nah, itu aja udah. Ya kan? Itu jawaban dari kita harus berinvestasi. Ya kan? Jadi nomor satu, tujuan investasi apa? Ngalahin inflasi dulu. Jadi nggak usah berpikir mau dapat 20%, 30%, mau beggar-beggar ratusan ribu persen, sepuluhan ribu persen. Lu malah yang ada nanti begitu hilang, begitu kebalik nilainya, ya kan, bukannya positif malah negatif, ya kan, yang ada lu nanti curhat di DM-nya orang, sambil ngomel-ngomelin gitu. Karena aku saya begini bego, nggak bisa ngambil keputusan apa segala macam, ya kan. Nah itu yang kejadian, Liv, gitu. Ya kan? Jadi jangan, ya teman-teman coba lihat dulu apa sih tujuannya berinvestasi. Nanti kalau Indomie goreng 2.700 di AMRT, Pak. Nah, tuh, ya kan? Itu coba teman-teman bayangin gitu ya. Jadi lihat itu dulu sebagai basis. Ingat loh, kita ini gua tuh tadi kan udah bilang ya, Liv, gua tuh mau bikin reels. Yang gua mau bikin reels tuh sebenarnya gua mau ngomongin skala apa siklus hidup kita, Liv. Dari lahir sampai sekolah. Kemudian siklus produktif, kemudian siklus pensiun. Nah, kita ini sekarang hidupnya itu udah stuck di siklus produktif. Nggak ada yang berpikir nanti mau pensiun. Ya kan? Nanti nih, kalau mau pensiun, pertanyaannya adalah, oke, lu kalau mau pensiun, lu nanti setiap bulan lu mau pegang duit berapa? Oh iya, ya, gue pengen pegang duit 50 juta, fine, nggak apa-apa. Gue hitungin 50 juta. Lu pensiun umur berapa? Oh, lu umur 50, Pak. Oke. Kalau kita pakai data Portalita, orang itu hidup dianggap sampai umur 75, Liv. Jadi kita punya 25 tahun. Ya kan? Tinggal dikaliin tuh, 25 tahun dikaliin 12, dikaliin 50 juta. Ya kan? Udah gitu, ketemu hasilnya. Itu kan nilai skala, bener nggak? Sekarang kita umurnya berapa? Umpamanya, Olive masih 25 gitu contoh, ya kan? Pensiun mau 50, butuh 25 tahun lagi. Lah kan lu mesti ngitung future value-nya. Begitu lu mesti ngitung future value-nya, tahu-tahu kan nih, mesti nabung 20 juta gitu setiap bulan. Sesak napas baru mikir, aduh iya. Sementara ini sekarang nih, semuanya nih, gaya-gayaan. Ya kan? Main saham, cari gorengan, cari yang 1.000%. Kalau bisa uang 10 juta, 1 miliar. Lah gue 30 tahun main saham, kagak pernah kejadian 10 juta jadi 1 miliar di saham. Ya kan? Itu yang gue bingung. Jadi, nah, ya kan, di saham ada pilihan, jadi investor atau trader. Trader pun ada pilihan, ada 3, scalper, day trade, atau swing. Jadi balik lagi ke situ teman-teman. Nanti teman-teman pola pikirnya udah seperti itu, nah pasti pola pikirnya juga akan berbeda dan pola investasinya juga akan berbeda. Gitu, Liv. Aku tahu Pak, caranya Pak, kalau Bapak mau 10 juta bisa jadi 1 miliar dalam 2 Mana? hari. Bapak transfer 990 juta. Oh gitu ya. Udah Benar gitu. nggak? Transfer lagi, top up lagi 990 juta. Itu 2 hari dari 10 juta jadi 1 miliar, Pak. Bener tuh. Nah, ngomong-ngomong, terakhir jadi motivator ya Pak kalau nyakat. Nah, itu banyak yang jadi motivator. Kalau pas beris, edukator berubah menjadi motivator. Tuh si Arvin tuh sama juga ngomongnya sama Olive tuh. Iya. Tuh Arvin juga mau bilang, karena aku banyak sepemikiran juga kok sama Arvin. Wah, Cuma emang. kalau Arvin nih jiwa muda banget. Jadi Yalah. apa dia kalau trading suka nggak apa-apa karena masih muda banget. Nggak mikirin anak. Makanya aku bilang kalau mau fast track gitu-gitu kalau kalian ada waktunya nggak apa-apa. Tapi kalau kayak aku, aduh capek banget Pak pikiran. Iyalah pastilah, Liv. Gua ngerti lah. Yang penting memang kudu sabar. Nah, tadi nih Pak, kan Bapak ada nyinggung tentang inflasi.
Nah, sekarang nih lagi banyak diomonginnya nih tentang US mau hyperinflation dan lain-lain. Menurut Bapak, gimana dengan emas? Beserta saham-saham emas. Tadi juga kebetulan ada yang nanya tentang MDKA. Oke, jadi gini, biasanya kalau terjadi inflasi, ada indikasi kenaikan inflasi, biasanya orang nyari safe haven. Dan safe haven-nya itu biasanya adalah emas, gitu ya. Nah, tapi jangan lupa loh, sekarang ada alternatif yang namanya Bitcoin, Hmm. ya kan? Jadi bisa aja, ya kan? Bisa aja larinya. Kenapa sih Samuel nanyain Kak Olive kemarin perawatan kukunya di mana ya? Ini jangan-jangan suami lo lagi nih. Bukan. Oh Suamiku bukan. lagi di Holy Wings. Oh, Holy Wings. Oke, awas digerebek. Ya, jadi ada alternatif namanya Bitcoin. Jadi yes, for sure nanti begitu ada inflation, orang pasti akan lari ke yang safe haven, ya kan? Tapi kita perlu lihat nih sekarang pemicu dari inflasinya ini apa, Liv? Itu aja. Apakah Hmm. benar karena daya belinya udah begitu kuat gitu ya? Atau apa sebenarnya? Itu yang kita masih cari tahu dulu gitu. Hmm. Kalau menurut Bapak sekarang apa yang nyebabin? Inflasinya, Hmm. eh bu- kalau yang sekarang sih penyebabnya apa ya? Aku belum nyelidikin, Liv. Jujur aja aku belum ngeliatin banget ceritanya apa yang jadi penyebab sampai inflasinya 6,2% gitu loh. Hmm. Ya, coba deh aku kasih waktu aku 1-2 hari nanti aku pelajarin bener deh itu apa yang jadi penyebab sampai 6,2% naik gitu. Oke, kalau kita ngomongin inflasi itu kurang kalau misalnya kita nggak ngomongin kenaikan suku bunga. Jadi mungkin Yes. sekarang yang ditakutin itu udah bukan tapering, karena tapering udah dikasih tahu dari beberapa bulan sebelumnya, keadaannya beda gitu ya Pak, sama waktu tahun 2013. Posisi asing juga dananya beda sama waktu tahun 2013. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya tahun depan sampai terjadi kenaikan suku bunga termasuk di Indonesia, menurut Pak Mariadi, apakah akan terjadi koreksi? Gini, kenaikan tingkat suku bunga itu sampai di level berapa akan memicu yang namanya koreksi, ya kan? Sekarang kan tingkat suku bunga kita 3,5, ya kan? Nah, mau dinaikin ke berapa? Karena nggak mungkin juga pemerintah akan naikin sekencang itu gitu loh. Orang kita ekonominya belum recover kok gitu loh, ya kan? Kita Justru kan masih, karena belum recover, itu dia Pak, kalau sampai pemerintah naikin suku bunga, itu yang ditakutin kan? ya itu makanya. Jadi kalau aku ngeliat sih kayaknya kemungkinannya kecil banget untuk pemerintah naikin tingkat suku bunga. Kan tekanan inflasi di Indonesia juga belum ada, ya kan? Tekanan inflasinya belum ada. Jadi ya kita lihat dulu gitu loh, ini penyebabnya apa, ya kan? Apakah ada tekanan inflasi? Kalau ada tekanan inflasi, yes, ada kemungkinan naik tingkat suku bunga. Tapi tingkat suku bunga ini mau dinaikin sampai berapa jauh? Ya kan? Gitu loh. Nggak mungkin lah tahu-tahu balik ke 7%, 8% dalam waktu 1 tahun gitu Iya. loh. Ya kan? Hancur lagi kita kalau gitu. Ya kan? Kalau Jadi suku bunga sampai 8-9%, waktunya masuk obligasi. belum tentu juga sih. Kalau aku bilang belum tentu juga. Jadi Kenapa kalau Pak? memang naik ke sana, yang kita perlu lihat adalah apakah tingkat suku bunga di situ tuh di level itu akan sustain atau tidak. Gitu aja. Apakah naik suku bunga 0,25% bisa tarik US dollar besar-besaran balik ke USA? Sepertinya sekarang dengan return dari saham cukup bagus, doesn't make sense that 0.25% will affect. What you think, Pak? Lah, you answer your question. Ya kan? You answer your. Karena Amerika juga nggak mungkin naikin tingkat suku bunga kenceng-kenceng cepet-cepet kok. Gitu. Oke. Pak, ini udah jam 8. Pertanyaan terakhir ya Pak. Pertanyaan yang ditunggu-tunggu Ya. dari sama Arvin. Nah teman-teman yang ketinggalan, kan tadi ada yang nanya, di save-nya di IGTV siapa? Di save di IGTV aku ya, nanti bisa ditonton ulang. Ya. Tadi kan udah saham blue chipsnya tuh di awal rekomendasi. Ya udah, sekarang kata Arvin, penny stocknya Pak. Apa nih yang minggu depan bisa dipantau? Disclaimer on ya teman-teman. Untung nggak Ya, ngeraktir Pak Mariadi, nanti rugi marah-marah. ya lo ini lo ya apa namanya ini benar-benar apa namanya disclaimer on ini aku nggak usul kenapa sebenarnya teman-teman invest ke sini karena ini sebenarnya adalah saham-saham yang sebenarnya secara volume itu nggak tinggi jadi bisa masuk naik bisa tinggi tapi keluarnya suka bisa bikin deg-degan ya nih ada beberapa nih ya kan sebentar gue lihat gue nge-save kok tapi gue lupa. Bentar.
Penasarannya ke penny stock, ya ampun. Tuh lihat tuh Pak. Besok pinjol lalu Senin HK coba tuh. Pokoknya udah diingetin ya, udah diingetin. Ini pokoknya volumenya rendah banget ya. Nah, nih ya, pasti tahu nih. Gue suka banget sama yang namanya kabak. Ya kan? Kalau dari 8 hari yang lalu saya sama Olive ngomongin soal Iya, kabak, iya, iya. kan? Tuh ada yang Pasti. DM aku langsung besokannya. Makasih Nah, Pak ya Maria kan? di kabaknya katanya. Tapi DM-nya ke aku bukan ke Bapak ya. Apa-apa, nggak apa-apa, sama aja ya. Tapi dia Terus bilang Pak Mariadi, makasih buat Pak Mariadi kata Eci. thank you juga buat teman-teman ya. Terus udah gitu, aku juga suka Dian ya. Dian aku juga suka. Trin aku juga suka. DGIK aku juga suka ya. Sama yang ceritanya disangka nyana adalah PMMP. Nah, tuh cukup gitu. Anaknya kan Pak, maksudnya Bapak. Hah? Bukan PMMP. PMMP-nya kan? PMMP-nya PMMP. atau anaknya? Oh, PMMP. PMMP. Oke. PMMP. Alasan Kabak, kenapa Pak? Kabak itu adalah developer yang fokus di properti-properti kelas menengah bawah. PMMP itu ada yang lagi mau ngumpulin di 530. Bex kemana Pak? Bex pasti akan ke utara dia. Tapi sabar mainnya, ya. Dikit lagi, Tadi dikit lagi. udah dijawab, nanti nonton siaran ulangnya, Bex. Nah, ya kan, gitu. Sabar, sabar. Kalau harus sabar. Ditanyain tiap hari juga gue bingung jawab ya, karena jawabannya bakal sama. Sabar, nggak ada Iya. ya. Nah nih, Pak, pertanyaan terakhir nih dari Krisna. Mau tanya Ya. dong, kalau punya uang 5 juta, mending masuk di satu saham apa beda-beda katanya? Oh, kalau 5 juta, mendingan cari satu yang bagus aja. Nggak usah kebanyakan. Kalau kecil-kecil, exposure-nya nggak kelihatan. Jadi, aku bilang sih kalau memang ada uang 5 juta, dan itu mungkin exposure pertama, ya ngambil yang ini aja deh, yang apa, blue chip aja, Liv. Biar tenang. Gitu. Oke. Lah, nah, Tapi kan nggak semua blue chips juga kasih cuan loh, Pak. ya blue chip pasti kasih cuan kok. Ini aku ngambil Itu BBRI. bukan lapak Enggak. blue chip, Pak. Apa? Yang mana? Itu bukan lapak blue chips loh. Bukalapak. Apaan ya itu? Iya. Saya baru dengar. Itu kan bukan lapak blue chip. Enggak lah, Bukalapak itu memang ada orang yang mau naik, harganya naik ke 1.000, ada yang mau naiknya ke 1.500, ada yang mau naiknya ke 2.000, ada yang mau naiknya ke 3.000, ya udahlah, lupain lah. Dari awal juga dari awal waktu Bukalapak IPO itu juga saya nggak pernah suggest kok sama teman-teman saya, I've never talk about Bukalapak at all. Gitu, nggak pernah Ya, gitu. Kalau Goto, ya, yes. Jangan dimarahin, Kalau, Pak. Jangan dimarahin, Pak. Iya, Pak. Jangan dimarahin, Pak. Kayak lagi dimarahin dosen. Gue kayak dosen ya. Itulah susahnya gue nggak bisa main reels. Oke, ya udah Pak. Makasih ya Pak. Nanti kapan-kapan kita live lagi. Makasih teman-teman semuanya. Selamat malam Pak. Sampai ketemu semuanya. Bye. Ya Pak, jangan ngegas Pak. Enggak ngegas.